Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam perjuangan, rekan-rekan anggota KAHMI di seluruh kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan umumnya, dan Indonesia secara global, ke-HMI-an dan adik-adikku yang kami cintai dan kami sayangi, penerus perjuangan kanda-kanda KAHMI-nya. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini selain ada kopi, ini ada bekas makanan Idul Fitri Kak ya. Alhamdulillah masih Idul Fitri kita. Disambung dengan Idul Adha. Jadi inilah Idul Fitri, inilah Idul Adha. Diunjukkannya ke kita. Alhamdulillah. Ya. Baik, Kanda Yunda, adik-adik HMI yang dirahmati Allah dimanapun berada. Hari ini kita akan berbincang dengan tokoh KAHMI. Kalau di KAHMI Kota, beliau ini sebagai Sekretaris Dewan Penasehat Majelis Daerah KAHMI Kota Palembang, namanya Kanda Astra Winata. Bagaimana kiprahnya, bagaimana perannya, dan bagaimana kontribusi beliau terhadap KAHMI, dan yang terpenting ternyata beliau ini juga sangat aware terhadap proses perkaderan di HMI Cabang Palembang. Meskipun kalau kita mengetahui ternyata beliau ini bukan produk HMI Cabang Palembang, tapi kecintaan terhadap HMI Cabang Palembang ternyata melebihi kita yang asli lahir dari rahim HMI Cabang Palembang. Assalamualaikum Kanda Astra Winata. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Oke, kita masih pandemi. Sebenarnya saya pengen duduk lebih dekat, cuman karena memang harus menjaga jarak ya. Mudah-mudahan tetap tidak mengurangi rasa keakraban kita ya. Baik Kanda Astra, banyak orang bertanya, kakak itu siapa sih kok tiba-tiba muncul di HMI Cabang Palembang? Terus yang bikin geger itu kemarin pada saat pelantikan, Anda itu siapa kok ngasih rumah untuk Sekretariat KAHMI Kota Palembang? Rumah, isinya, tanahnya, sertifikatnya. Ya ini orang perlu ditelisik ini dari mana, kemudian asal usulnya. Bisa diceritakan Kanda dari Kanda lahir, kemudian pendidikan, kemudian bahkan berkader HMI itu seperti apa? Kalau lahir di Palembang ya. Masa Palembang beda Oh iya, nggak apa. Kalau lahir di Palembang lah. Besar kecilnya banyak di Palembang, jadi SD di Palembang lah, SMP di Palembang lah. Baru merantau itu setelah kelas 1 SMA. Jadi merantau dulu ke Jawa Timur, pondok di Alisala setahun, di Selahung, Ponorogo, terus di Al-Amin, Madura setahun itu. Selanjutnya karena tahulah deh kondisi pondok kan ijazahnya tidak diakui, jadi sampai SMA dulu kan belum ambil ijazah SMA. Jadi sekolah dulu di SMA di Bandung, selanjutnya baru kuliah di, sebenarnya ada beberapa pilihan masuk itu. Karena berarti ongkos dan sampai galau-galaunya itu kan lebih risiko kayaknya. Jadi adalah waktu itu masih IAIN Sunan Gunung Jati sebelum jadi UIN. Jadi masuk kuliah itu sebenarnya sudah terlambat kalau secara mengikuti jalur formalitas. Kalau banyak merantau dulu, jadi masuk kuliah itu tahun 92. Masuk kuliah 92. 92 sampai syariah, jurusan kalau dulu tuh jurusan perdata, selanjutnya berubah awal usaha. Sekarang jadi awal usaha, betul. Nggak tahu ya, sekarang kata barangnya berubah lagi itu. Nah jadi
baru masuk HMI itu sebenarnya prosesnya panjang juga. Seharusnya kan kalau kawan-kawan yang seangkatan aku tuh baru masuk JN atau WIN Sunan Jati umumnya kan banyak masuk organisasi apa kan. Nah, mana aku waktu itu tidak minat berorganisasi itu. Jadi tapi karena kawan-kawan nih mungkin ada potensi, sering diajak diskusi terus. Diskusi lamonian, diskusi itu sering diajak sampai seniornya keluar diajak ngobrol diskusi. Ya, kita masuk MI ini kan. Nah, baru masuk MI itu tahun kemudian tahun 93 bulan Maret. Sampai ingat ya, ya, luar biasa. Nah, cuman bedanya kalau di sana itu kita basic itu mel basic atau LK1 nih bukannya di kalau kita di Palembang nih di sekretariat itu lah ya, sekretariat gitu lah. Nah, kalau di kita di Sunan Jati itu sekretariat kita tuh masih cabang persiapan Soreang. Kalau sekarang sudah namanya cabang Kabupaten Bandung. Jadi kita basic itu numpang di pesantren madrasah Masjid itu. Jadi jaraknya jauh. Jadi kita peserta itu taruhlah dapat pacak balik siap. Terus kalau begitu nak balik siapa yang tak kati kayak kalau yang nganter. Jadi memang betul-betul di camp ya. Iya. Di camp. Jadi disitulah kalau halnya. Kalau durasi sama baik 5 hari. Nah, full waktu itu kan kita tidur situlah, ya. Yo lebih kalau dibandingkan dengan kondisi basic sekarang ini, zaman sekarang ini dengan dulu itu jauh beda lah, nggak tahu zaman intinya. Kalau dulu tuh kan jenisnya agak streng ya, terus ketat, tak pacak itu keluar sekendak perut tuh baca, ya, tegang pokoknya posisi tuh di pressnya. Cuman kalau kita diskusi itu diskusi habis-habisannya. Baik, teman-teman, terutama ini alumni HMI cabang Bandung, ini alumninya satu kami culik dan kami manfaatkan dalam pengertian positif. Satu Kak, yang tadi pertanyaan yang belum dijawab. Oh iya tadi. Iya. Apa care sisinya? Iya, care. Terus motivasinya apa Kak? Karena sepengetahuan perjalanan aku belum pernah ada alumni yang langsung ngasih bentuknya barangnya sekretariat sudah jadi tinggal pakai plus sertifikatnya. Kira-kira motivasi kakak itu apa lagi? Apakah kakak ingin pamer atau apa sih? Jangan-jangan memang ionian. Karena selama ini kan Wone kan ragu sama kakak nih. Kakak nih tidak muncul, sekali muncul mah ini ya. Terus ID-nya bukan ada ya. Ternyata oke, sekarang bisa dikonfirmasi ya, ternyata beliau ini alumni HMI cabang Bandung ya. Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung ya, memang ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung ya. Tahun 93 basic trainingnya. Nah, sekarang tolong jawab yang tadi Kak. Nah, kira-kira. Itu apa? Pertama itu yang harus kita pahami dulu, ini aku pribadi memahami yang namanya organisasi Islam. Jadi yang namanya kita organisasi itu kan wadah Islam, wadah kita berjuang untuk Islam, ya, wadah kita untuk negara Islam. Jadi terlepas itu wadah apapun namanya, ya, selama itu menegakkan izah Islam berbagai aspek apapun, itu adalah nilai juang bagi kita. Kalau sudah terpanggil rasa berjuang ya di jalan Allah, itu sudah menjadi keharusan sebenarnya. Nah, asal kita tidak terjebak juga dengan firqah ya,
Ya. PSSI ini buka. Nah, berhubung ya. organisasi Islam yang aku pelok Islam kuliah itu HNI pula, ya dah Nah, jadi suatu kewajaran kan, apalagi setelah itu jadi alumni, ada lagi wadah kami namanya kan. Jadi sebuah kewajaran kalau kita punya background sejarah bahwa kita pun dibesar ke HNI ya, untuk membesarkan Islam itu dewe. Dan ngapo nak di Palembang, padahal ngapo bukan yang di Kabupaten Bandung kan kayak itu. Tadi balik tadi izah Islam tadi, kemudian Islam itu kan kita tidak mesti harus nak nyengok wadah dari mana kita tegak. Ya. Ya, selama itu negara Islam, ya Tidak melihat letak geografisnya ya. Terus kalau kita ingat-ingat lagi, ada konsep dalam ITM ini kan ada ilmu iman amal ya. Ya. Sebenarnya kalau nak didiskusi ke ada kelemahannya kalau kita sebatas itu tahu sejarahnya. Kalau kita tahu cuma sebatas itu baik. Tapi kalau kita nyingok sejarahnya nian, apa ada istilah ilmu iman dan amal? Kita jingok dulu background pembuatan kata amal itu sebenarnya penghalusan bahasa terhadap rezim pada masa itu. Sebenarnya kata amal itu jihad, ya kan? Nah, pada saat orang itu anti terhadap kata itu, Ya. maka diperhalus dengan kata-kata Termasuklah NDP, ya karena perjalanan sejarah rezim ada alergi dengan kalimat perjuangan, berubah jadi NIK. Identitas kader. Nah, penghalusan bahasa, tapi penghalusan bahasa ini jangan sampai kita terjebak. Harus balik lagi ke makna sesungguhnya pada masa itu. Jadi amal itu jihad. Karena kalau nak kita renung ke lagi, kalau sebatas ilmu iman amal, sebenarnya amal itu dan ilmu itu guys sebenarnya sudah ikut dalam iman kan secara maknanya udah lah. Iya. Ya. Nah, tapi kalau kita nyari sejarahnya lagi karena penghalusan bahasa, ya amal itu jihad. Makanya kalau kita memahami bahwa HNI atau kami ini sebagai wadah perjuangan untuk membangun Islam, insya Allah itu jadi nilai ibadah jihad kita banget. Ya. Sekecil apapun. Tapi kalau kita sebatas menganggap ini sebagai amal, ya sekadar amal kan ininya kan sempit jadi berpikirnya. Ya. Itu berangkatnya. Ya. Sebenarnya tidak ada langsung muncul juga, baik. Oh, iya. Tiba-tiba langsung itu karena ada proses juga. Jadi sempatlah dulu tuh ngonor di YN sebelum jadi WIT juga kan. Iya. Nah, sebenarnya galak ke interaksi juga dengan adik-adik HNI ini kan. Cuman kan kita kan tidak belum galak nunjuk ke identitas kita ini alumni kan waktu itu. Cuman baru kutunjukkannya itu pada masa yang megang komisariat apa Reza Pahlevi dulu Usuludin. Nah, waktu itu ada sekretariat ke sini. Nah, aja ada sekretariat kami. Nah, komisariatnya kan. Tapi sebelumnya juga pernah diajak aku main ke sana. Ke cabang pernah. Tak ketemu kita ya. Ya udah, kalau belum masuk. Aku masih kuliah terus sempat main. Ya, sempat main. Termasuklah ketemu dengan kantor kita Firdaus Koma. Kantor Firdaus banyaknya nama Firdaus masuklah. Firdaus Mudahan dari dia yang awalnya kenal ya. Ada perjalanan itu. Cuman pada waktu itu tuh kan istilahnya itu tidak tahu persoalan keamanan kondisi HNI pada masa itu. Dengan kami belum. Tapi awalnya nggak HNI dulu. Iya. Nah, baru dengan kami ini baru juga kan semenjak kita kenal diundang juga kan aku diajak main ke cabang terus ketemu ada pengajian alumni macam itu masih itulah. Nah, cuman kan masih karena kita sekarang itu belum datangan ya jadi masih nyinggung dulu kondisi nyinggung manonya. Kebetulan sebenarnya tidak galak sih masuk dalam kepengurusan
apapun baik di kami ini sebenarnya. Cuma nggak tahu Kamail masih masuk 7 blok. Cuman ya itu baik. Oke, baik. Pemirsa, sudah jelas jadi ya. Sudah kenal dengan Kanda Astra Winata ini, ternyata beliau ini sebenarnya warga Sumatera Selatan ya. Cuman beliau ini proses pendidikannya saja yang di luar Sumatera Selatan ya. Akhirnya kembali lagi berkiprah di sini dan mengabdikan di sini. Karena beliau ini adalah pernah berkader di HMI juga. Beliau ini diminta oleh adik-adik juga untuk selalu mengisi materi keislaman. Perkaderan Islam enggak ya? Iya. Baik, Kadang sebenarnya 23 sampai Iya. 45. Serala mano. itu biasanya para instruktur HMI di kita nih biasanya paling menghindari materi itu. Iya. Kalau keislaman, aduh jangan, apalagi keislaman 1. Nah, beliau ini ternyata mengampu materi keislaman 2, Yang 3. sebenarnya bisa galau, cuma sering tergantung ada tuh lah. Oh, dari mana kan? Tapi dia sering 2 dan 3. Iya. Karena aku lah punya rumusan deh, rumus 2 Oh, 3. itu. Nanti kapan-kapan di ini Kak dibuatkan bentuk formatnya seperti apa yang Kakak itu bisa juga di-share ke kita. Jadi kita punya satu kepemahaman yang sama bagaimana NDP atau keislaman itu kita berikan kepada adik-adik. Jadi jangan sampai kita berbeda-beda dalam hal satu metode penyampaian, konten, supaya konten juga jangan keluar dari silabusnya. Ya, Kebanyakan saya banyak melihat instruktur keislaman di cabang Palembang itu keluar konteks deh. Kedua, metode penyampaiannya juga keliru. Selanjutnya juga bias gitu. Bias dalam artian yang mau diberikan pesan-pesan terhadap keislaman ini dari pencetusnya NDP seperti apa juga tidak tersampaikan, sehingga banyak kader-kader ini sekarang itu tidak mengerti. Nanti kita bisa diskusikan ulang lah itu ya. Tapi yang perlu kami tanyakan selanjutnya kepada kakak ini, kira-kira gambaran visi ke depan perkaderan HMI itu seperti apalah kak? Kira-kira dalam hal yang pertama menjawab tantangan zaman yang kekinian sekarang ini, karena beda masa, beda orang, beda kebutuhan. Saya kira juga perkaderan itu harus menyuplai untuk kebutuhan zaman pada saat ini. Kalau zaman kita mungkin sudah berbeda kak ya. Nah, kakak sudah beberapa kali mengisi training. Kira-kira dengan yang kakak rasakan perkaderan di HMI seperti sekarang ini, kira-kira terhadap proses perkembangan zamannya seperti apalah polanya? Sebenarnya macam kayak ini, kalau tantangan zamannya kan bicara situasi dan kondisi ya, betul. Situasi dan kondisi. Jadi kalau bicara situasi dan kondisi, berarti metode itu bisa difleksibelkan, bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Tapi kalau materi-materi pokok inti dasar itu tidak bisa, bisa. Jadi misalnya materi akidah atau itu kan hal yang prinsip. Dari perjalanan para nabi pun tauhid la ilaha illallah itu sudah menjadi ajaran seluruh para nabi kan. Jadi situasi apapun kondisi para nabi ini kan beda-beda, ya kan? Ya. Nah, nanti bicara itu materi keislaman 1 ya. Ya. Nah, jadi bicara la ilaha illallah itu tidak bisa, itu prinsip dan mendasar konsep itu. Nah, tinggal mana metodenya ini. Ya, kalau dulu itu nggak tahu ya, kalau zaman aku tuh ada metode itu pas pada masa itu Pas pada masa itu. Nah, tapi ngapa sekarang ini kok terjadi perbedaan? Ya.
ya perbedaan dari hasil apa sebabnya, apa ada kecenderungan apa. Nah, apa yang menjadi kecenderungan itu yang seharusnya menjadi materi titik tekan juga, sebagai apakah sebagai perlawanan dari perubahan ini atau ikuti. Contoh ya, contoh Ben, kalau kan kesirikan tuh banyak kalau di satu masa itu banyak orang cenderung kesirikan dalam bentuk mistikal ya semacam berarti materi titik tekan akidah itu banyak di situ. Nah, kalau sekarang ini kecenderungannya apa? Cenderung apa sekarang ini? Cenderung lebih banyak ke dunia maya ya. Nah, interaksinya macam mana pemahaman doktrin kita untuk mengkanter itu kalau seandainya sebagai lawan atau nanti manfaat macam cara menggunakannya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, satu pertanyaan terakhir ini penting nih Kak. Di era pandemik sekarang ini, saya melihat intensitas perkaderan kita bukan cuma menurun ya, tapi bahkan nihil. Sementara organisasi kita ini organisasi kader yang kalau perkaderannya mati, maka organisasinya mati. Nah, ada di beberapa cabang itu di Indonesia ini, dia melaksanakan perkaderan, pentrainingan, meskipun berbeda ya perkaderan dan pentrainingan, itu karena memang zamannya sekarang di daring, ada training di HMI itu melalui proses daring. Kira-kira menurut kakak efektifkah, setujukah, atau memang keharusannya memang harus seperti itu? Sebab kalau dipaksakan kita melakukan proses perkaderannya secara tatap muka, kita akan menyalahi aturan, nanti dikira berkerumun, menjadi apa, titik penularan tertentu. Tapi kalau tidak dilaksanakan, mati organisasi kita. Maka satu-satunya daring tadi. Tapi kita sanksi terhadap hasil dari daring tersebut. Tapi di beberapa cabang sudah dilaksanakan. Kira-kira kalau menurut kakak sebagai orang yang sudah senantiasa mengisi training di cabang Palembang, kira-kira kalau diterapkan di Palembang setuju tidak? Kalau setuju, apa alasannya? Terus bagaimana proses penilaian? Karena ini sudah berjalan ya. Jadi Soekarno sudah berjalan selama ini seperti biasa itulah ya. Artinya kan ini kan masalah perbedaan pendapat ya. Oke. Nah, kalaupun kayak kita nak guna ke pakai daring ya. Daring. Nah, daring ini kan kalau memang ada cabang yang sudah ngandung di masjid macam mana hasilnya? Buat dulu perbandingan. Oh, jadi kualitasnya gimana? Dilihat dulu hasil evaluasinya. Nah, kalau seandainya outputnya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa, oke. Kalau itu dianggap efektif dan kualitasnya malah lebih baik misalnya loh, dan daring itu, ya apa boleh buat, kita harus mengikuti zamannya metode itu kan. Kalau metode kan untuk para praktisi perkaderan di HMI cabang Palembang, ini kita zaman sudah berubah, maka dari mulai kurikulum, proses perkaderan, bahkan standar output atau outcome dari proses perkaderan itu sudah harus disesuaikan. PR-nya seperti apa? Nanti pada episode selanjutnya kita akan undang juga orang yang berkompeten terhadap perkaderan di HMI cabang Palembang terkhusus dulu ya. Dan umumnya nanti kita akan berbicara tentang HMI itu seperti apa melalui perkaderannya. Baik teman-teman sekalian, kawan-kawan kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat sekalian, Kanda Yunda dan adik-adik, demikian bincang-bincang sore kita pada sore hari ini. Terima kasih Kanda Asra, dan jangan lupa tetap menyaksikan dan menonton informasi-informasi terbaru dari channel YouTube kami Kota Palembang.
Saya Bayumi selaku host mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pusat.